Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di dalam gua, Han Li duduk bersila di tanah, kedua tangannya membentuk tanda, sepenuhnya mengoperasikan kitab suci reinkarnasi kata sejati. Cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan roda harta karun kata sejati juga muncul. Kekuatan murni dari hukum waktu menembus cahaya keemasan seperti gelombang, menyelimuti tubuhnya. Han Li tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tanda-tanda sebelumnya adalah yang kelima dari 5 penyakit dewa, penyakit jahat akan segera tiba. Karena kesempatan sebelumnya, kultivasinya di alam keabadian emas dapat dikatakan telah maju pesat. Dewa emas lainnya mungkin tidak akan menghadapi penyakit hawar keempat setelah bertahun-tahun berkultivasi, tetapi sekarang dia hanya selangkah lagi dari ranah Dewa Tai, tidak mungkin dia bisa menghindari penyakit hawar kelima. Alasan untuk ini mungkin karena dia sebelumnya mengembangkan teknik penghancuran roh iblis hitam yang disediakan oleh Mo Yu untuk menyelesaikan krisis. Selain itu, kultivasi teknik kultivasi roh ke tingkat keempat tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan ini. Meskipun dia telah siap secara mental sebelumnya, ketika penyakit ini benar-benar datang, dia masih merasa sedikit tidak siap. Tapi karena sudah ada di sini, dia hanya bisa menghadapinya. Berbeda dari Aperture Blade sebelumnya, wabah Evil Blade sangat ganas. Dia hanya merasa bahwa ki jahat yang semula tersembunyi di tubuhnya secara bertahap menjadi gelisah, terus-menerus menyerang lautan kesadaran. Pada saat yang sama, beberapa ki jahat memicu lusinan lubang abadi yang berisi ki jahat, menyebabkan ki jahat di dalamnya mulai meluap keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Han Li hanya merasa bahwa ki tirani di hatinya juga terus meningkat. Jika bukan karena pengendalian dirinya yang kuat, dia takut dia sudah jatuh ke dalam kegilaan. Pada saat yang sama, udara gua tempat Han Li berada, tanpa sadar menjadi gelap. Awan hitam muncul di langit, dan secara tidak jelas ada bayangan merah berjatuhan di dalamnya. Tiba-tiba, terdengar suara rengekan di kehampaan, seperti suara tangisan hantu. Bunga dan pepohonan di sekitar ratusan mil dengan cepat layu, dan tanah serta bebatuan perlahan berubah menjadi warna hitam keabu-abuan. Pemandangan yang awalnya indah langsung berubah menjadi dunia bawah. Saat Demon Shin dan yang lainnya melihat ini dari jauh, warna kulit mereka juga berubah. Tidak lama kemudian, beberapa bintik hitam muncul di kulit Han Li, seolah-olah ia terinfeksi oleh tinta hitam, dan perlahan membesar. Pada saat yang sama, dalam kekuatan kesadaran murni di benaknya, ada jejak cahaya hitam. Cahaya merah di matanya menjadi lebih terang, dan di dalam hatinya, ada keinginan yang haus darah untuk membunuh. Han Li berteriak rendah, dan kedua tangannya tiba-tiba membentuk sebuah tanda. Suara gemuruh rendah terdengar, dan busur listrik emas setebal ibu jari muncul di tubuhnya. Itu adalah guntur kejahatan ilahi. Pada saat yang sama, berbagai senjata abadi muncul di tubuhnya, terjalin dan berkedip. Busur emas petir berderak dan berkedip-kedip, tetapi petir Divine Devil Bane benar-benar tidak efektif melawan ki mengerikan yang berasal dari tubuh Han Li. Sebaliknya, di bawah korosi konstan dari aura yang mengerikan, petir Devil Bane ilahi yang awalnya tebal dan menyilaukan dengan cepat menjadi tipis dan redup sebelum benar-benar menghilang. Cahaya senjata abadi juga dengan cepat meredup di bawah pengaruh ki jahat. Hanya sebagian dari kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya yang sedikit melawan ki jahat. Sayangnya, dampak dari ki jahat terlalu ganas, dan kekuatan hukum yang tipis pada senjata abadi segera tidak dapat menahannya. Mereka menjadi penuh dengan lubang, dan hanya kekuatan hukum waktu Han Li yang tersisa untuk mendukung mereka. Han Li tidak terkejut dengan situasi ini. Tangannya masih terus terjalin, membentuk tanda. Roda kebenaran di belakangnya berputar dengan cepat, dan pola waktu di atasnya bergetar dan berkedip-kedip. Gelombang kekuatan waktu melonjak keluar darinya,
dengan keras kepala menolak dampak dari Ki Jahat. Tidak peduli seberapa ganas Ki Jahat menyerang, hukum waktu berdiri teguh, menghalangi di depannya. Ketika Han Li melihat ini, dalam hati dia santai. Meskipun dia tidak banyak mempersiapkan diri untuk pecahnya Ki Jahat, bukan karena dia tidak mempelajarinya. Kekuatan Ki Jahat ini sangat menakutkan. Apalagi saat pecah, itu seperti sungai surgawi pecah dan banjir runtuh. Itu sangat cepat dan keras, tidak seperti 4 jenis Ki Jahat lainnya. Kebanyakan orang tidak dapat menahan kekuatan eksplosif dari Ki Jahat, mereka akan menjadi gila segera setelah Ki Jahat muncul. Akhirnya, Nas Chen Sol dan tubuh mereka akan meledak bersamaan. Untungnya, dia memiliki salah satu dari 3 hukum tertinggi, hukum waktu, sebagai metode pertahanan. Jika tidak, dia mungkin tidak akan berhasil melewati babak pertama. Tetapi meskipun kekuatan hukum waktu kuat, energi jahat ini tidak eksternal, itu berasal dari tubuhnya dan bukaan abadi. Tidak peduli bagaimana kekuatan hukum waktu melawan, sebagian dari energi jahat masih menyerbu tubuh dan pikirannya. Bintik-bintik hitam di tubuh Han Li dengan cepat menyebar, sudah menutupi separuh tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah terang, dan rasa haus darah di hatinya terus bertambah kuat. Dia menggunakan seni penyempurnaan roh untuk menekan pikiran yang mengganggu di benaknya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Cahaya putih melintas di telapak tangannya saat kotak batu giok berukir putih muncul. Ada jimat perak yang menempel di sana. Jimat itu mengeluarkan sinar cahaya perak yang mengandung jejak kekuatan hukum. Han Li dengan cepat melantunkan mantra dan membentuk beberapa gerakan mantra dengan tangannya. Cahaya yang dipancarkan oleh jimat perak itu tiba-tiba menjadi cerah. Kemudian, dengan tiupan, itu terbakar dan berubah menjadi abu. Kotak batu giok mengeluarkan suara lembut saat dibuka dengan sendirinya. Di dalamnya ada pil perak seukuran kelengkeng, mengeluarkan aroma obat yang pekat. Itu adalah pil Tai Yi. Han Li diam-diam senang bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 3 pil Tai Yi saat itu, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Dia mengambil pil itu dan menelannya, dia segera menggunakan energi spiritual abadi untuk menyelubungi pil itu dan memurnikannya. Pil Tai Yi mengeluarkan cahaya perak terang, itu juga mengeluarkan gelombang panas yang membakar perut Han Li. Seolah-olah dia telah berubah menjadi bola api perak. Han Li menarik napas dalam-dalam saat dia menahan panasnya pil Tai Yi dan terus menggunakan energi spiritual abadi untuk memperbaikinya. Pil Tai Yi mengeluarkan cahaya perak terang lagi. Saat cahaya perak berkedip, itu mengeluarkan gelombang kehangatan yang mengalir deras di tubuhnya. Saat Ki Jahat di tubuh Han Li menyentuh kehangatan ini, rasanya seperti salju bertemu api, dengan cepat meleleh. Namun, pada saat yang sama, kehangatan juga terus dikonsumsi. Han Li sangat gembira. Pil Tai Yi benar-benar tidak mengecewakannya. Dia terus membuat segel tangan untuk memurnikan pil Tai Yi, menghilangkan Ki Jahat di tubuhnya, dan mematikan semua persepsi dunia luar. Di dalam gua, jejak cahaya perak muncul di tubuh Han Li, terjalin dengan cahaya keemasan. Ada aroma obat yang aneh di dalam cahaya perak, dan meskipun mereka jauh, Magic Light dan yang lainnya dapat dengan jelas menciumnya. Guru sudah mulai memurnikan Ki Jahat dan wewangian obat ini. Mungkinkah guru sudah bersiap untuk pembusukan jahat? Tisiu terkejut sekaligus gembira. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Magic Light, tapi dia tidak mengatakan apapun. Cahaya keemasan melintas di mata Taois Xie, dan dia mengendalikan kereta terbang untuk perlahan turun ke suatu tempat di dekatnya. Melihat bahwa 2 lainnya tidak mengatakan apa-apa, Tisiu juga menundukkan kepalanya, dan kereta terbang itu kembali terdiam. Waktu berlalu dengan lambat, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian besar Ki Jahat di tubuh Han Li telah dihilangkan, dan bintik-bintik hitam di tubuhnya telah menghilang.
Ki jahat di benaknya juga hampir hilang sama sekali. Namun, pil Tai Yi di dalam tubuhnya juga telah sepenuhnya disempurnakan dan menghilang. Arus hangat yang luas itu perlahan mereda, dan sisa aura mengerikan di tubuh Han Li telah terpojok. Segera setelah kekuatan obat yang hangat menghilang, aura yang sangat buruk segera mulai bergerak, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia cukup terkejut, dan dia segera membalikkan tangannya untuk menghasilkan kotak batu giok putih, di dalamnya ada pil Tai Yi lainnya. Han Li mengambil pil Tai Yi lalu menelannya tanpa ragu. Begitu pil memasuki tubuhnya, kehangatan yang terputus sekali lagi melonjak menuju Ki jahat yang tersisa. Dengan pil Tai Yi kedua, tidak butuh waktu lama untuk sisa Ki jahat dimusnahkan sepenuhnya. Bintik-bintik hitam di permukaan tubuh Han Li menghilang, dan kulitnya menjadi seputih batu giok. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat tulang di tubuhnya melalui kulit dan dagingnya. Namun, Han Li tidak santai sama sekali. Meskipun Ki jahat di tubuhnya telah dimusnahkan, dia tahu bahwa dia belum sepenuhnya melewati Evil Decay. Di antara 107 lubang abadi di tubuhnya, 71 dibuka oleh pengaruh Ki jahat. Meskipun Ki jahat di tubuhnya telah dikeluarkan oleh pil Tai Yi, Ki jahat di masing-masing dari 71 lubang abadi belum dikeluarkan oleh pil Tai Yi. Ketika Han Li melihat ini, dia mengerutkan kening. Seperti yang dia duga, Ki jahat di lubang abadi telah menghalangi jalannya ke tahap Dewa Tai Yi. Tapi di saat berikutnya, alisnya yang berkerut mengendur. Meskipun Ki jahat di lubang abadi belum dikeluarkan, pil Tai Yi kedua masih memiliki lebih dari setengah efek obat yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, dia memiliki pil Tai Yi ketiga yang bahkan lebih istimewa. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengeluarkan Ki jahat di lubang abadi. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan efek obat pil Tai Yi yang tersisa, mengirimkannya ke Ki jahat di lubang abadi. Aliran hangat yang kuat melonjak ke lubang abadi, dan Ki jahat dalam Ki jahat hitam segera bergetar dan mulai bergemuruh. Tetapi berbeda dengan Ki jahat sebelumnya, tidak peduli bagaimana aliran hangat menyerang, Ki jahat dalam Ki jahat hitam terus bergemuruh, seolah-olah berakar dalam di lubang abadi dan tidak dikeluarkan. Hati Han Li tenggelam melihat ini, tetapi dia terus menggunakan efek obat pil Tai Yi untuk membungkus Ki jahat dan menggilingnya. Waktu berlalu, setengah tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Ekspresi santai di wajah Han Li sudah lama hilang, dan dia terlihat sangat murung. Setelah setengah tahun bekerja keras, Ki jahat di lubang abadi tampaknya telah sedikit meredup, tapi itu saja, Ki jahat di lubang abadi masih tertanam kuat. Di antara 71 lubang abadi, Ki jahat di lubang abadi tidak dikeluarkan. Mata Han Li berkedip dengan cahaya dingin, dia mengepalkan tinjunya. Tepat pada saat ini, suara lembut datang dari tubuhnya. Pil Tai Yi kedua benar-benar disempurnakan, berubah menjadi bintik cahaya putih keperakan dan menghilang. Dengan hilangnya pil Tai Yi, aliran hangat di tubuhnya dengan cepat menghilang dari lubang abadi. Tetapi pada saat ini, sebuah perubahan terjadi. Saat efek obat pil Tai Yi menghilang, Ki jahat di lubang abadi bersinar terang, seolah-olah setan ganas yang telah ditekan untuk waktu yang lama akhirnya kehilangan kendali dan meletus. Ki jahat di lubang abadi mengeluarkan cahaya hitam terang dan mulai berputar sendiri. Kekuatan spiritual abadi Han Li segera bangkit dari tubuhnya dan diserap ke dalam celah abadi ini. Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi dari dunia luar juga melonjak masuk dan memasuki lubang keabadian. Suara yang aneh datang dari lubang abadi ini. Bersamaan dengan suara-suara ini, gelombang ki mengerikan yang sangat gelap melonjak keluar dari lubang abadi ini dan menyerang tubuhnya lagi. Ki mengerikan yang gelap ini sangat hitam dan tampaknya mampu menyerap semua sinar cahaya. Itu jauh lebih kuat dari ki yang mengerikan di tubuh Han Li sebelumnya.
Tidak hanya itu, gumpalan hitam dari Qi yang sangat buruk di lubang abadinya juga menyebar ke lubang abadi lainnya yang tidak memiliki Qi yang sangat buruk. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Han Li berubah dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan hukum waktu untuk melawan. Tapi kali ini, ledakan Qi yang mengerikan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan hukum waktu sepertinya tidak mampu menolaknya. Mata merahnya berkedip dengan cahaya abu-abu dari waktu ke waktu. Ekspresinya berubah lagi. Dia membentuk segel tangan dan mengedarkan kitab suci reinkarnasi kata sejati dengan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk menahan dampak dari Qi yang mengerikan. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala di tangannya yang lain dan sebuah kotak batu giok putih muncul. Setelah dibuka, ada pil Tai Yi di dalamnya. Berbeda dengan dua pil persatuan hebat sebelumnya, pil ini memiliki serangkaian pola perak di permukaannya. Saat digabungkan bersama, samar-samar membentuk pola gagak emas berkaki 3. Aura pil yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada dua pil persatuan besar. Han Li dengan hati-hati mengambil pil Tai Yi ini dengan dua jari putih. Ketika dia membawanya ke mulutnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat pil di tangannya dengan mata berkedip-kedip. Kerusakan Qi yang mengerikan datang begitu cepat sehingga jauh melampaui harapannya. Meskipun kualitas pil Tai Yi terakhir ini lebih tinggi dari dua pil Tai Yi sebelumnya, dia tidak yakin pil itu bisa membubarkan gumpalan hitam Qi yang mengerikan di celah abadinya. Menurut situasi sebelumnya, kemungkinan kegagalan lebih tinggi. Dia bahkan berspekulasi bahwa meskipun kultivator tahap akhir Golden Immortal biasa pasti akan membunuh dalam proses kultivasi, akumulasi Qi yang sangat buruk tidak akan dibesar-besarkan seperti dia secara langsung menggunakan Qi yang sangat buruk untuk menembus lubang abadi. Pil Tai Yi biasa mungkin bisa mengatasinya. Tapi situasinya saat ini tidak berbeda dengan setengah rat immortal. Mengkonsumsi pil Tai Yi kemungkinan besar tidak berguna, kecuali dia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Qi yang mengerikan di lubang abadi dan kembali dalam keadaan normalnya. Mata Han Li tiba-tiba menyipit. Dia meletakkan pil Tai Yi di tangannya dan menyimpannya. Kemudian, dia melihat ke kejauhan dan mengirim pesan telepati. Di lembah tersembunyi tidak jauh dari gua tempat Han Li berada, Magic Light dan yang lainnya duduk bersila, kereta terbang Zamrud sebelumnya diparkir di sudut lembah. Cahaya keemasan berkelap-kelip di atasnya, tapi Jin Tong masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tiba-tiba, ekspresi Magic Light berubah dan dia berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Pisiu Xiao Bai tiba-tiba melompat dan berdiri di depan mobil terbang itu, dan berkata dengan waspada. Tuanmu memintaku untuk datang. Magic Light bahkan tidak melihat Pisiu. Setelah berkata dengan lemah, sosoknya berkedip dan berubah menjadi cahaya hitam yang terbang keluar. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan gua tempat Han Li berada. Pembatasan di dalam gua terbuka secara otomatis, memperlihatkan sebuah lorong. Cahaya ajaib masuk, dan tiba-tiba, Qi yang sangat padat menyerangnya, dan angin dingin yang menusuk tulang bertiup. Magic Light tidak berhenti, dia berjalan perlahan ke depan. Tidak lama kemudian, sosok buram bercampur dengan Qi hitam dan cahaya keemasan muncul di depannya, hanya sepasang mata merah yang sangat cerah. Rekan Han, ekspresi Magic Light tidak berubah, dia berbicara perlahan. Rekan Magic Light, aku memintamu datang untuk memintamu untuk membantuku. Han Li menggunakan hukum waktu dengan seluruh kekuatannya dan berkata kepada Magic Light, dia berbicara perlahan, sepertinya berbicara pun cukup sulit baginya. Saya mengerti, tidak ada resiko dalam melakukan hal ini, justru menguntungkan bagi saya. Magic Light mengangguk, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Han Li, dia duduk bersila di samping Han Li. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung memulai. Dia segera mengibaskan salah satu lengan bajunya, dan ratusan bendera susunan hitam berkibar bersama, berjatuhan di mana-mana di gua sekitarnya.
Dia dengan cepat memberi isyarat dengan kedua tangan, bendera susunan hitam ini berkelebat dengan cahaya hitam, pola susunan hitam dengan cepat muncul, dan segera membentuk susunan hitam berukuran beberapa kaki. Han Li menggumamkan sesuatu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah ke dalam formasi. Arai hitam segera menyala, dan kemudian arai di sekelilingnya mengeluarkan suara, embusan, beberapa lampu hitam setebal lengan muncul, menembus tubuhnya. Ki hitam yang mengerikan di tubuh Han Li segera berhenti, dan kemudian di sepanjang lampu hitam ini, ia disuntikkan ke dalam formasi hitam. Setiap pola larik dari larik bersinar dengan cahaya hitam redup, dan ki yang sangat kuat mengalir di sepanjang pola larik ini. Dalam beberapa napas, seluruh formasi hitam dipenuhi dengan ki yang sangat kuat. Pada saat ini, pola formasi di sekitar cahaya ajaib juga tiba-tiba menjadi cerah, dan beberapa cahaya hitam muncul darinya, menembus tubuhnya. Ki mengerikan yang kuat dalam barisan tampaknya telah menemukan lubang angin, dan itu menyerbu ke dalam tubuh Magic Light. Tubuh Magic Light sedikit bergetar, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya. Wajahnya tidak terlihat kaget, tapi malah senang. Setelah dia menutup matanya, tubuhnya bersinar dengan semburan cahaya hitam, dan dengan cepat menelan ki yang mengerikan. Untuk sesaat, sekitar 30% ki yang mengerikan di tubuh Han Li dipindahkan ke cahaya ajaib melalui formasi. Seluruh tubuh Magic Light dikelilingi oleh ki yang mengerikan, dan matanya tertutup, sepertinya dia mengoperasikan seni bela dirinya untuk menyempurnakan ki yang sangat kuat ini. Kulit Han Li rileks, dia sekali lagi melafalkan mantra, dan tangan kanannya memberi isyarat. Cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, dan botol giok emas terkondensasi dalam cahaya keemasan. Botol giok itu bertuliskan 6 kelompok pola dao waktu, dan berkedip lembut, memancarkan aura yang sangat misterius. Ini adalah botol waktu yang dimurnikan. Setetes cairan roh emas bening tergeletak dengan tenang di dalam botol batu giok, dan itu berkedip dengan cahaya spiritual yang redup. Terlepas dari perbedaan warna, cairan roh ini sangat mirip dengan cairan hijau yang dipadatkan oleh botol langit. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa Han Li tidak mempersiapkan diri untuk Evil Decay selama ini. Selama bertahun-tahun melarikan diri di hutan belantara, dia akan menggunakan kekuatan magis dari botol waktu yang dimurnikan untuk menyerap esensi dunia, matahari, dan bulan, dan memadatkan tetesan waktu. Setelah bertahun-tahun ketekunan, dia akhirnya memadatkan setetes. Tangan Han Li memberi isyarat, dan dia menunjuk ke arah botol waktu yang dimurnikan. Cahaya keemasan terbang keluar dari telapak tangannya, dan tenggelam ke dalam botol waktu yang dimurnikan. Pola waktu dao di botol langsung menyala, dan rune emas muncul di botol. Tetesan waktu juga perlahan melayang dari dasar botol. Rune emas terdekat berkumpul menuju tetesan waktu, dan mereka dengan cepat bergabung ke dalamnya. Cahaya spiritual keemasan di permukaan tetesan waktu segera berkembang, dan mulai berputar. Ki spiritual langit dan bumi terdekat tiba-tiba melonjak, dan cahaya spiritual 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam radius beberapa ribu kilometer. Kemudian, mereka dengan cepat berkumpul dan bergabung menjadi tetesan waktu. Tangan Han Li terus memberi isyarat, dan satu demi satu cahaya keemasan memasuki botol waktu yang dimurnikan. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh tetesan waktu menjadi lebih terang, dan secara bertahap memadat menjadi padat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pada saat ini, tetesan waktu telah menghilang dari botol, dan itu telah berubah menjadi benang kristal emas sepanjang jari. Benang kristal emas memancarkan kekuatan kuat dari hukum waktu. Meskipun itu juga hukum waktu, ada perbedaan yang jelas antara itu dan hukum waktu roda harta karun kebenaran Han Li. Pada saat ini, separuh tubuh Han Li menjadi hitam, dan cahaya berdarah berkedip di matanya. Namun, masih ada jejak kejernihan yang tersisa di matanya,
tetapi dia sudah berada di saat yang paling kritis. Kegembiraan melintas di matanya, dan dia segera memberi isyarat. Permukaan benang kristal emas berkelebat, dan terbang keluar dari botol. Kemudian, itu melintas dan menghilang ke dada Han Li. Tubuh Han Li tiba-tiba meletus dengan sejumlah besar cahaya spiritual emas, dan lingkaran emas muncul, terus menyebar. Cahaya keemasan beriak dengan kekuatan hukum waktu, dan kehampaan di dekatnya tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah ada lapisan kabut. Sosok Han Li juga menjadi kabur. Pada saat ini, formasi hitam juga tiba-tiba berhenti beroperasi. Cahaya ajaib membuka matanya, berdiri, dan menatap Han Li, yang diselimuti cahaya keemasan, dan cahaya abu-abu melintas di matanya. Pada saat ini, auranya samar-samar lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya keemasan menyala dengan liar selama 1/4 jam penuh, lalu dengan cepat menjadi tipis, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, menampakkan sosok Han Li. Bintik hitam di tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas, dan cahaya merah di matanya juga menghilang. Tubuhnya kembali normal. Penampilan diserang oleh roh jahat barusan, dan diambang kehancuran, sepertinya hanya mimpi. Rekan Han, selamat. Magic Light melihat penampilan Han Li saat ini dan perlahan berkata. Han Li melirik Magic Light dan berkata dengan senyum tipis, ini hanya tindakan sementara. Kali ini, saya berterima kasih kepada rekan Taoist Magic Light karena telah membantu saya. Cahaya ajaib menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah kecil, rekan Han terlalu sopan. Tatapan Han Li menarik diri dari tubuh Magic Light, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk merasakan situasi saat ini di tubuhnya. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Benang kristal emas diringkas oleh botol waktu murni, dan itu memiliki efek menunda peluruhan surgawi, untuk sementara menekan dan menunda pembusukan roh jahat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan utas waktu, dan dia tidak tahu berapa lama hal ini dapat menunda pembusukan roh jahat, tetapi berdasarkan perasaannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah selama beberapa ratus tahun. Han Li menyesuaikan emosinya sebelum melambaikan lengan bajunya, dan bendera formasi hitam serta harta karun di dalam gua semuanya terbang kembali ke lengan bajunya. Setelah melakukan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan segera tiba di lembah tempat Taoist Xie dan PCU berada, dengan cahaya ajaib mengikuti di belakangnya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? PCU, yang menjaga kereta terbang, menyapa Han Li dengan senyum gembira, tapi menelan kata-katanya saat melihat ekspresi aneh di wajah Han Li. Tidak jauh dari situ, Taoist Xie juga berdiri, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat menangkupkan tinjunya ke arah Han Li. Aku baik-baik saja, Han Li mengangguk ke arah Taoist Xie dan menepuk kepala Xiao Bai sambil tersenyum. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah awan putih, dan bertanya, Jin Tong masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tidak ada pergerakan selama 2 tahun terakhir. Master, apakah bos akan baik-baik saja? PCU menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, jawab Han Li. Senang mendengarnya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? PCU menghela nafas lega.